لا إله إلا الله محمد رسول الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu tidak sebatas ucapan, ada konsekuensi. Maka kalau kita kembali kepada syarat yang pertama adalah al-ilm bimakna. Harus tahu maknanya apa. Makna dari kata yang terjemahannya saya bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah semua yang diibadahi kalau itu bukan Allah maka itu batil dan pelakunya adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga belum cukup. Untuk merealisasikan makna ini kita wajib tahu ibadah itu apa. Karena kalau kita nggak ngerti ibadah itu apa hakikatnya, bagaimana kita akan bisa konsekuen dengan kesaksian kita ini? Betul nggak? Logis sekali. Kalau kita nggak ngerti ibadah, gimana kita mau mengakui hanya Allah yang berhak diibadahi? Jangan-jangan kita selama ini juga beribadah kepada selain Allah karena kita nggak ngerti. Nah, ibadah itu intinya adalah ketundukan yang sempurna yang dibarengi dengan kecintaan yang sempurna. Tunduk tapi cinta, cinta tapi tunduk. Secara hakikat. Kalau secara aplikasinya ibadah itu ada 4 macam. 4 macam ini adalah hasil dari kombinasi 2 hal. Sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, ucapan dan perbuatan. Sesuatu yang nampak yang berupa ucapan, ya seperti lafaz syahadat itu bagian dari ibadah. Zikir yang kita ucapkan dengan lisan, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, menyampaikan ilmu. Ini adalah bagian dari ibadah lisan yang zahir, yang terdengar. Ada ibadah yang sifatnya ucapan namun batin, yakni keyakinan dalam hati. Ketika melafazkan la ilaha illallah, hati kecil kita membenarkan. Allahu akbar, hati kita membenarkan itu. Lafaz-lafaz yang lain, subhanallah walhamdulillah, ini semua dibenarkan dalam hati. Ucapan hati ini adalah ucapan yang tersembunyi dan dia juga masuk kategori ibadah. Keimanan, keyakinan itu masuk dalam kategori ucapan batin. Yang ketiga adalah perbuatan dan juga terbagi menjadi 2, zahir dan batin. Perbuatan zahir banyak, gerakan-gerakan sholat kita, gerakan haji dan umroh, bekerja mencari nafkah untuk kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu seseorang dengan tenaganya. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah, menyingkirkan batu dari jalan. Ibadah perbuatan yang batin, bagaimana? Kok ada perbuatan batin? Lama lainnya adalah amalan-amalan hati. Apa saja amalan hati? Rasa takut, rasa cinta, rasa benci, kemudian harapan kepada Allah, tawakal, dan lain-lain. Ada kalanya rasa takut tidak masuk kategori ibadah. Orang terjerumus dalam perbuatan syirik gara-gara dia nggak bisa bedakan antara takut yang ibadah dengan takut yang bukan ibadah, nggak bisa bedakan antara cinta yang ibadah dengan cinta yang bukan ibadah. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.